Halo semua, Assalamualaikum. Jadi, hari ini PKIMMFK UMSU akan mempersembahkan sebuah video tentang anamnesis, vital sign tekanan darah, dan pemeriksaan penunjang dasar. Stay tune ya. Ketika pasien datang, dokter sudah harus menilai tentang keluhan yang pasien rasakan, dari mimik dan juga cara berjalan pasien. Lalu, dokter memperkenalkan dirinya dengan ramah, sopan, dan juga santun. Sebelum menanyakan keluhan pasien, dokter harus menanyakan data diri pasien terlebih dahulu, yaitu nama, umur, jenis kelamin, alamat, agama, suku, status perkawinan, dan pekerjaan. Lalu dokter melanjutkan menanyakan tentang keluhan utama pasien dengan cara, "Bapak, apa keluhan yang paling Bapak rasakan sehingga Bapak datang ke sini?" Lalu keluhan utama tersebut wajib di-all-chartkan. O adalah onset, di mana dokter akan menanyakan sejak kapan keluhan ini Bapak rasakan. L adalah lokasi, di mana dokter akan menanyakan di bagian mana keluhan ini dirasakan. D adalah durasi, di mana dokter menanyakan apakah keluhan ini datang secara tiba-tiba atau terus-menerus. Lalu C yaitu karakter, yang merupakan pertanyaan tentang bagaimana karakter keluhan yang dirasakan oleh pasien. Lalu A, yaitu aggravating, untuk menanyakan apakah ada faktor atau keadaan di mana keluhan ini dirasa memberat. R, yaitu radiasi, untuk menanyakan penjelaran dari keluhan pasien. Dan yang terakhir time, untuk menanyakan apakah ada waktu-waktu tertentu keluhan ini timbul. Lalu dokter menanyakan keluhan tambahan pasien yang di-all-chartkan pula. Setelah itu, dokter menanyakan riwayat penggunaan obat, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit terdahulu, riwayat kebiasaan seperti merokok atau alkohol, lalu riwayat gizi yaitu nafsu makan dan juga berat badan, dan yang terakhir adalah lingkungannya. Setelah selesai menganamnesis pasien, dokter meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik. Setelah disetujui oleh pasien, pasien diperbolehkan untuk naik ke atas tempat tidur, lalu dokter mencuci tangan terlebih dahulu, lalu menggunakan handscoon. Bercanda, lanjut setelah dokter membantu pasien naik ke atas tempat tidur, dokter melakukan vital sign. Vital sign boleh diawali dengan menghitung denyut nadi, di mana dokter menekan arteri radialis yang terdapat pada gambar ini. Lalu, dokter harus melihat jam dan menghitung selama 1 menit. Lalu boleh dilanjutkan dengan frekuensi pernafasan, di mana diawali dengan dokter yang menyuruh pasien menghadap ke sebelah kiri, lalu dihitung selama 1 menit pula. Lalu dilanjutkan dengan pengukuran suhu, di mana dokter akan menghidupkan dan meletakkan termometer pada bagian aksila seperti pada gambar ini, dan wajib untuk terkena permukaan kulit pasien. Sembari menunggu termometer berbunyi, dokter akan memulai penensian darah pada pasien. Terlebih dahulu, gulung lengan baju pasien. Gunakan stetoskop terlebih dahulu untuk mempermudah pengukuran tensi darah. Lalu, lilitkan manset tensimeter pada lengan atas di atas siku. Manset dililitkan pada bagian ini karena di sana terdapat pembuluh darah arteri yang berasal langsung dari jantung. Raba arteri radialis pasien dengan menggunakan tangan kanan, lalu tutuplah katup pengatur udara pada pompa karet manset tensimeter dengan cara memutar ke kanan sampai habis. Pompalah udara ke dalam manset dengan cara meremas pompa karet berulang-ulang sampai nadi radialis dari pasien tidak teraba lagi. Buka katup pengatur udara dengan cara memutar ke kiri sedikit, lalu pasang stetoskop di telinga. Bagian pipih ditempelkan pada bagian dalam lipatan siku di sebelah bawah lilitan manset. Tutup katup pengatur udara dan pompalah udara lagi. Jika arteri radialis tidak teraba pada 100 mm air raksa, maka tambahkan 20 mm air raksa. Jadi, pompalah sampai 120 mm air raksa. Buka katup pengatur udara secara perlahan, dengarkan dengan seksama bunyi duk-duk pertama merupakan tekanan sistolik dan bunyi duk-duk terakhir merupakan tekanan diastolik. Jika bunyi duk pertama pada 120 mm air raksa dan bunyi duk terakhir pada 80 mm air raksa, maka tensi darah pasien adalah 120/80 mm air raksa. Buka lilitan manset tensimeter, lalu ambil termometer jika sudah berbunyi. Setelah itu, cek berapakah suhu tubuh pasien.
Lalu lanjutkan dengan pemeriksaan fisik from head to toe. Setelah pemeriksaan fisik selesai, dokter membantu pasien untuk duduk kembali ke kursi yang telah disediakan. Dokter menjelaskan indikasi pasien dan memberitahukan apa yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosa. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien, dokter mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Pada kali ini, pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan adalah pemeriksaan glukosa darah. Pada kali ini, kami akan memperkenalkan alat cek 3-in-1 GCU atau glukosa, kolesterol, dan uric acid. Ini adalah pen lancet. Gunakan pen lancet yang tersedia, lalu buka tutup pen lancet. Masukkan jarum pada lancing atau alat tembak berbentuk pen, lalu buka penutup jarum. Hasilnya akan nampak seperti gambar berikut. Lalu tutup kembali pen lancet dan atur kedalaman jarum. Terlihat pada gambar terdapat panah yang berfungsi untuk mengatur kedalaman jarum. Ini adalah alat auto check 3-in-1 dan ini adalah botol strip yang berisi strip dan chip test. Setiap botol strip terdapat chip test untuk asam urat, kolesterol, dan gula darah. Ambil chip test yang diperlukan, lalu masukkan chip test ke auto check. Ambil strip gula darah, lalu masukkan strip gula darah ke dalam port uji pada alat. Pada alat akan muncul angka atau kode sesuai pada botol strip. Gunakan tisu alkohol untuk membersihkan jari. Tunggu alkohol mengering terlebih dahulu. Tembakkan jarum pada jari, tekan supaya darah keluar. Masukkan darah ke dalam strip pada bagian garis yang ada tanda panahnya. Darah akan langsung meresap. Bersihkan bekas darah pasien yang keluar di jari dengan alkohol, lalu instruksikan pasien untuk menekuk jarinya. Beritahukan dan interpretasikan hasil pengecekan kepada pasien. Jangan lupa untuk mencabut jarum dari lancing dan juga buang strip yang sudah terpakai. Tutup rapat botol-botol strip jika sudah tidak digunakan lagi. Jangan lupa memberikan edukasi kepada pasien tentang penyakit, obat, cara pencegahan, dan juga komplikasi yang mungkin Bapak ini rasakan jika tidak segera ke dokter. Tanyakan kepada pasien apakah ada yang perlu ditanyakan, dan jika tidak, berikan ucapan semoga cepat sembuh, lalu bantu pasien untuk berjalan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.